Terus mulai ini, Waruwiya anna Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus ini kalau sekali mukadimah ini kitab Ihya cetakan DKI. Dari kutub ilmiah ini halamannya setunggal halamannya 436. Nah, cetakan Tuha Putra, cetakan Indonesia biasanya halamannya 312. Terus mungkin naskah ini nanti kalau waos, cuma ini pas kalau haji di antara kitab sing kalau beton itu Ihya, kitab buku Aidil Aqaid. Kalau sinau di Tengmina. Hasil di antara kesimpulan kulo kepengen dono jenengan carane seneng Rasulullah. Ini kan tanggal ini, nanti kau safari. Apa? Guri nawa akhir. Safari dengan sih. Kesimpulan. Walulas loh, kira. So walulas mana nanti kau? Wah, gua nak terima. Jadi nasional kafe. Untung nak foto jerong. Nah, intinya gini ya, senang Rasulullah itu tidak semua redaksinya itu sholawat. Tidak semua bentuk senang Rasulullah itu redaksinya apa? Sholawat. Kalau banyak baca, memang resminya sholawat itu ya seperti yang kita dalam sholat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Tapi saya punya banyak cerita bahwa orang dicintai Nabi itu banyak juga yang redaksinya tidak sholawat. Termasuk Imam Ghazali, termasuk Imam Syafi'i. Ini saya ceritakan beberapa tiang yang mengekspresikan ya, mahabbah dengan Rasulullah dengan ungkapan hadis yang khas-khas muhibbin, khas-khas yang senang. Ini diriwayatkan Imam Ghazali saking guru-guru ini pun termasuk Abu Thalib Al-Makki, mungkin nanti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Derenge kula mriki naskah mun kula cek kalian kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa itu karangan Qodiyat khusus fi Madhi Rasulillah. Terus kula ada kitab sing khusus Madhi Rasulillah kata termasuk Asy-Syifa. Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Itu min awali hatta akhirih tentang madhah ning Rasulullah. Terus ini sing kula beto kula wonten raudhah ngatus khatam niku Alfiyatus Sirah. Alfiyatus Sirah niku karanganipun Abdurrahim Al-Iraqi. Terus guru ini pun Ibnu Hajar Al-Asqalani, senyarai Bukhari. Di senyarai Bukhari namanya sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya guru jenenge Abdurrahim Al-Iraqi. Beliau itu ulama hadis paling terkenal gara-gara mentahrid hadisnya Ihya. Jadi tiap Ihya itu kan di belakang di bawah garis itu ada tahridnya. Nah ini oleh sinten Syekh Abdurrahim Al-Iraqi. Nah ketika beliau sepuh itu ya umumnya ulama sepuh itu tidak pede kangen dengan Rasulullah. Itu beliau terus hidup di Madinah. Hidup di Madinah beliau tidak ngarang kitab-kitab yang kritis, yang cerdas, tapi ngarang kitab madhah. Sehingga Alfiyatus Sirah itu 1000 bab itu dikarang di Raudhah, Ar-Raudhah Syarifah. Di Raudhah yang sama mungkin. Kalau di Raudhah setek ya teng Tujahal Mimbar. Kalau kosong ya teng Raudhah. Itu sebelum beliau wafat, terus ketika beliau mau wafat sempat dijajakan oleh 300 ahli hadis. Nah, ketika Said Muhammad bin Alawi, Said Muhammad yang terkenal, Said Muhammad yang Mekah, itu ketika beliau mau wafat, juga terakhir ngarang kitab itu mentakriri Sayyid Abdurrahman Al-Iraqi. Di terakhir karangannya Said Muhammad niku mentakriri Alfiyatus Sirahnya sinten Al-Iraqi. Karena beliau punya kenangan kitab ini dikarang fi Madhi Rasulillah plus dikarangnya di Raudhah. Alhamdulillah saya kemarin haji itu kitab itu sempat saya baca di Tujahal Mimbar. Tentu di Raudhah tidak mungkin karena dosoan. Saya baca hatam ya min awali hatta akhiri. Aduman pinten 1000. Tapi sebelumnya sudah tak baca di rumah. Nah mereka rasa nerkibi yang maksudnya paham di rumah. Kalau nerkibi akan barbar, no? Termasuk beberapa madhah yang bentuknya tidak sholawat, tapi menjadikan tambah tasdek teng Rasulullah. Misalnya begini, ini contoh betapa takzim Rasulullah itu bentuknya tidak harus sholawat. Tidak harus ya, tentu sholawat pasti baik, tapi tidak. Misalnya begini, orang-orang kafir itu kalau bilang Muhammad itu gila, Muhammad itu majnun.
Wah, Muhammad itu wong edan. Umumnya wong nyembah berhala, orang nyembah berhala. Tapi ada satu fakta yang pasti benar secara objektif bahwa Muhammad itu tidak gila. Ini ku semua sejarah sepakat bahwa Nabi itu berkali-kali diperangi oleh orang kafir. Bahkan tiap merangi Nabi itu pakai kekuatan super besar. Itu semua ulama menyimpulkan bahwa keyakinan orang kafir itu Muhammad itu hebat. Kalau dikira orang gila kan dibaroning dalan mati dewi. Jadi orang kafir itu kan lucu. Darani Muhammad Majnun tapi nak merangi yang pasukan super kuat. Bahkan berlipat-lipat. Leo merangi wong sing diyakini dan kok gegere gak karuan. Jadi menunjukno bahwa wong kafir itu pengagum Muhammad. Sehingga untuk mengalahkan saja butuh pasukan apa? Besar. Muni wae nak Muhammad hebat. Orang muni hebat tapi ngakoni ya repot to pahme. Jadi gue lewat wong kafir nak merangi Nabi pasti pasukan. Itu artinya darani hebat. Hebat. Jadi andai kan Anda ini orang yang objektif, tidak iman kepada Nabi. Tapi dari fakta sejarah ini menunjukkan bahwa orang kafir pun mengakui kehebatan Nabi. Buktinya ketika ngeladepi kanjeng Nabi, mereka menyediakan pasukan besar. Berarti ketika mereka bilang innahu la majnun atau Muhammad majnun, mereka sendiri tidak percaya itu gitu. Buktinya akwal mereka tidak mendukung bahwa Nabi dikatakan apa? Majnun. Nah itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu yang made. Made yang memantapkan iman, tapi bentuknya tidak nopo. Salah. Jadi banyak juga ulama yang mimpi ketemu Rasulullah justru karena fatwa-fatwanya yang memastikan bahwa Nabi 100% Nabi, termasuk itu. Enggak mungkin Muhammad itu majnun. Buktinya orang kafir sendiri sing darani Muhammad majnun, kalau pernah ngadepi Muhammad pada pasukan. Kalau mereka yakin betul bahwa itu fakta, tentu Muhammad dibarno. Mosok wong edan dimusuhi. Pakai pasukan apa? Nah ini kalau suwon sing seneng kula, sing ngaji kula itu jadi memantapkan iman itu termasuk dengan cara-cara itu. Karena itu fakta yang lebih menjamin. Gak mungkin lah Muhammad edan, wong kafir sing darani edan wae nak ngadepi kanjeng Nabi direwangi menghimpun apa? Sesuatu yang andikan tuh keyakinan yang faktual tentu gak direwangi begitu kan. Mosok ngadepi wong edan direwangi gegere. Makanya ini penting kolaborasi. Itu banyak sekali. Banyak sekali yang meyakini seperti itu. Dan itu banyak yang ulama yang ditemuin Nabi lewat mimpi justru karena cara memahamkan umatnya bahwa Nabi itu orang yang luar biasa. Yaitu tadi dengan cara logika-logika seperti itu. Paham ya? Dengan logika-logika seperti itu. Dan seterusnya. Itu contoh kecil. Jadi sampai jangan ngira bahwa semua bentuk mahabbahnya Nabi itu harus diekspresikan lewat sholawat tunda. Banyak juga yang diekspresikan lewat satu logika yang menjamin bahwa Nabi itu as-shadiqil masduq. Ya orang yang benar dan memang harus dibenar. Karena Quran istilahnya wa ma sahibukum bimajnun, bahwa teman kamu itu tidak gila. Itu ketika saya baca itu ketika ada seorang ulama menafsirkan amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Am yaqulu nabiyina inna. Apa mereka tidak mengenal Muhammad? Muhammad itu mulai kecil kan berkumpul di antara mereka. Dan Muhammad bersosialisasi di antara mereka. Lalu ketika Nabi dakwah diarani majnun dari wong kafir. Tapi itu tadi fakta ini terbantahkan oleh perilaku orang kafir sendiri. Kalau dibantah oleh orang Islam kan katanya subjektif, wajar dong Islam ngelem Muhammad. Paham ya? Tapi nak wong kafir dhewe ngelem, buktine wak wong darani kan kok ape merangi Nabi pakai pasukan begitu besar, bahkan disiapkan secara matang. Berarti wong kafir darani Muhammad tekan apa hebat? Hebat. Nah ini famin hadzal wajhi ketok sadaqallah ketika ngendikan walaqad na'lamu annahum seperti ini tuh. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna. Ngendikane pangeran. Aku iku rahmat Muhammad. Kowe iku nak dikomentari wong kafir kowe edan, kowe tukang sihir kowe ya susah kowe manusa. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Aku tahu betul psikologine wong kafir enggak ada di hati orang kafir mendustakan kamu. Tapi dasar uteke wong kafir, bi ayatillah napa ayat. Itu jelas Allah piyambak dawuh fa innahum
La yukadzibunaka. Orang kafir itu tidak mendustakan kamu Muhammad. Itu tadi buktinya mereka darani Muhammad iku majnun. Lho nak darani majnun kan dibaro mati ning dalan, dibaro keluyuran ning dalan. Darani majnun tapi nak ape merangi menghimpun. Pas. Iku darani hebat apa itu? Nah, iman yang model ini itu banyak yang dipakai ulama. Sehingga Muhammad itu diakoni hebat tentu oleh orang Islam dan bahkan oleh musuh. Paham ya? Terus niki kula suwun lewat logika ini imane jenengan tambah. Apalagi memang Allah jelas-jelas memaklumatkan fa innahum la yukadzibunaka bahwa orang-orang kafir itu sebetulnya tidak mendustakan. Paham ya? Terus itu diantaranya macam-macam ekspresinya sahabat, ekspresinya tabiin atau era yang macam-macam lah atau era kulo. Kabeh punya cara sendiri untuk mentasdek kepastian bahwa Nabi Nabi as-sadiqul. Paham ya terus. Ada sampai kudu iman ya, sampai ulama kudu iman termasuk cara-cara pandang tentang Rasulullah. Jadi diantara yang dipilih Imam Ghazali dalam kitab Ihya meriwayatkan apa cara pandang Sayyidina Umar tentang Rasulullah. Kalau waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqulu. Walhasil ketika Nabi wafat di antara yang bisa masuk dekat jasad Rasulullah itu Sayyidina Umar. Ketika beliau sudah dekat sekali dengan jasad Sayyidina Umar wa yaqulu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapak kula, demi ibu kula ya Rasul. Ini yang ngendikane wong Arab khas Arab. Wong Arab nak memulai sesuatu yang dramatis dimulai napa bi abi anta napa wa ummi. Lakot karena teman-teman ana apa jibun apa kayu, batang kayu, nggih kayu napa jeneng kurma dulu kayu. Nggih kayu napa mawon jibun kayu. Tak tubuh ingkang khutbah panjenengan anasa ing manusa alaihi ing atase jibin. Falam maka sura mongko semangsane akeh sapa anasu manusa. Takut tak mongko ngalap panjenengan mimbaran ing mimbar ya terus mimbar teng khotib-khotib. Litus mi agum supaya ngrungokno panjenengan gum ing anak. Fahana mongko nangis apa aljifu apa kayu. Di firofika krana pisah ambek jenengan. Hatta ja'al tasinggo damel panjenengan yada ka ing tangan panjenengan alaihi ing atas sisin fatakana mongko menang apa gitu. Fa ummatuka mongko te umat panjenengan iku kanat ana sapa ummatuka iku aula luwih utama. Bilhani ini kelawan nangisi ilai kamaring panjenengan. Lama farota semangsane misai panjenengan bumi anak. Terus iki kula cek cerita lengkap teng kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Diwalatil dalu Nabi itu kan bangunan Masjid Nabawi itu kan pokoknya kayu napa kurma gitu Arab. Kayu kurma dipasang di atas. Lah niku nek Nabi badhe khutbah ya namung ya Nabi berdiri terus nyekel napa? Nyekel napa? Sapa? Ya pokoknya soto itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju, terus wonten Bani Najjar menawarkan ya Rasulullah, saya bikinkan mimbar supaya posisi Anda lebih tinggi. Walhasil akhirnya Nabi menerima tawaran itu, terus Nabi khutbah di atas apa? Nah, terus ini ditinggalkan. Nah, lalu masjid itu irsadja. Lahu ju'arun ka ju'ari isar di hadis-hadis. Masjid itu kayak ada suara tangisan. Wah itu satu masjid. Makanya hadis ini mutawatir. Satu masjid kaget semua ini apa? Gitu. Terus akhirnya Nabi menjelaskan. Soko kayu iki nangis mergo saiki ra tak cekel aku. Mergo saiki aku manggon mimbar. Terus Nabi punya kebijakan soko itu kan ngetok. Kon kok ning gone dudukan mimbar. Ben tetap dipakai Rasul. Terus kata Sayyidina Umar karena itu mutawatir disaksikan orang banyak. Harusnya kita-kita ini lebih menangis ketimbang kayu. Kayu ditinggal Nabi saja begitu tangisan. Itu ditinggal umat tenang. Ditinggal Nabi menapa? Makanya ada ulama yang lucu. Termasuk banyak istri saya itu sholat 5 waktu itu kunut semua. Tapi aja nembak. Ibu juga tak omong, tapi aku peranut. Banyak. Karena nganggep kapundutnya Nabi itu musibah. Jadi saiki ya musibah terus, Nabi kapundut terus. Jadi ya banyak mang ulama yang kunut 5 waktu itu banyak. Sama pernah dengar kan? Kiai yang kunut apa? 5 waktu. Karena nganggep musibah. Kabudute Nabi musibah, kabudute kiai musibah. Nah, tapi janjian ra kunut. Lah kabudute wong dolim berkah, dari aku eling-eling wae kan. Yang mati kan gak wong soleh tok, wong dolim sing mati apa?